Ya, Mirsa, karena persoalan asmara seorang wanita dengan tega dianiaya. Dan peristiwa ini akan kami rangkai dengan sejumlah peristiwa kriminal lain yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Prahara asmara lagi-lagi bisa membuat orang jadi gelap mata. Seperti halnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Rindu Utami namanya, seorang wanita berusia 26 tahun terpaksa mengalami luka di bagian wajah akibat aksi nekat yang dilakukan oleh mantan pacar suaminya. Peristiwa ini terjadi pada sekitar pukul 5 sore hari, tepatnya di rumah korban di Jalan Angke Indah, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Saat itu pelaku yang bernama Hani mendatangi rumah korban secara diam-diam. Setibanya di lokasi, pelaku yang tanpa banyak bicara itu pun langsung mendobrak kamar dan secara membabi buta menyayat korban yang tengah tertidur dengan menggunakan cutter. Akibat peristiwa tersebut, korban pun mengalami luka robek dari bagian bawah mata kanan hingga ke pipi kiri dengan panjang luka sekitar 15 cm. Nah, istri saya tidur sebelah sini, saya sebelah sana. Tiba-tiba dia datang, dobrak pintu, dia langsung aniaya istri saya. Terus saya bangun, saya pegang dia. Nah, istri saya keluar dan bapak saya langsung naik, langsung bawa dia ke bawah. Pasca kejadian, sang suami dan pihak keluarga korban langsung melakukan pengejaran serta menangkap pelaku yang masih berada di sekitar lokasi. Pihak keluarga korban pun langsung membawa pelaku kepada pihak kepolisian agar dilakukan proses terkait perbuatannya tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, terungkap pelaku melakukan aksi nekatnya karena motif asmara, yakni cemburu akibat tidak dinikahi oleh suami korban. Pelaku juga sebelumnya mengaku sempat melakukan beberapa kali aksi pengancaman, namun tidak dihiraukan oleh korban. Tak sampai di situ, berdasarkan keterangannya, pelaku yang sudah gelap mata ini juga berniat untuk melukai suami korban usai melaksanakan aksinya tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka, pidana ini yang terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September, sekitar pukul 5 dini hari. Jauh sebelum itu sebenarnya sudah terjadi pengancaman akan membunuh kedua pasangan ini yang dilakukan oleh tersangka. Tapi oleh korban dan suaminya itu hanya dianggap sebagai omong kosong, dan niat dari tersangka ini sebenarnya akan melukai dua-duanya, suami dan istri. Akibat perbuatannya, pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polsek Tambora. Tersangka juga dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tak hanya di Jakarta, gelap mata akibat asmara juga terjadi di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Seorang pria dewasa ini ditangkap oleh Satuan Unit Jatan Ras Satreskrim Polresta Tanjung Pinang di kediamannya pada siang hari karena telah melakukan aksi penusukan terhadap istri dan anaknya hingga terluka.
Saat penangkapan, pelaku tampak tak berkutik ketika pihak kepolisian memperlihatkan sejumlah barang bukti yang berada tepat di depan kedua matanya. Peristiwa ini bermula saat pelaku dan korban sempat terlibat cekcok di kediamannya akibat masalah asmara. Saat itu, pelaku yang kalah pun langsung mengambil sebelah pisau dan melakukan penikaman terhadap korban M yang merupakan istrinya. Melihat kondisi tersebut, korban P yang merupakan sang anak berupaya melindungi sang ibu dari serangan pelaku yang gelap mata. Namun sang ayah malah kembali melakukan penyerangan hingga keduanya mengalami luka akibat sabetan pisau. Suami istri katanya. KDRT lah, KDRT. Yang ditusuk siapa bang? Istrinya. Istrinya. Itu untuk dugaan sementaranya apa bang? Cemburu. Oh, berarti ribut dulu, baru ribut dulu ya bang? Iya. Ya, nusuknya pakai apa bang? Pisau, sebilah pisau. Pisau. Parah bang korbannya bang? Lumayan lukanya lumayan. Akibat perbuatannya itu, kini pelaku dilakukan penahanan di Polresta Tanjung Pinang. Sementara, kedua korban harus dilakukan perawatan di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Aksi para pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kini semakin meresahkan. Berbagai modus pun dilakukan para pelaku untuk menjerat para korbannya demi melayani nafsu bejatnya tersebut. DA, seorang pria berusia 23 tahun ini, diringkus oleh Satreskrim Polres Bengkulu pada malam hari terkait kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat berusaha mengelabui polisi dengan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Namun, aksinya berhasil digagalkan oleh para petugas. Mengamankan satu orang laki-laki ber 23 tahun dengan inisial DA bahwa ianya telah melakukan persetubuhan terhadap anak. Ya, bahwa pelaku kita amankan pada hari Sabtu tanggal 9. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh DA ini terungkap usai korban yang masih berusia 15 tahun melaporkan perbuatan bejat pelaku kepada pihak keluarga. Tak terima akan hal itu, pihak keluarga pun langsung melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku melancarkan aksinya itu dengan modus berpura-pura memacari korban agar bisa melampiaskan nafsu bejatnya itu. Berdasarkan pengakuan, pelaku pun kerap kali melakukan pengancaman jika korban tidak mau menuruti kemauannya. Pelaku mengakui perbuatannya dan selanjutnya pelaku kita tetapkan tersangka dan selanjutnya kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Umur berapa bang? Masih 15 tahun. Warga Kota Bengkulu bang? Ya. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini apa? Ya sebenarnya ini yang pasti ada hubungan dan mungkin bisa melancarkan aksinya mungkin ditambah dengan bujuk rayu yang dilakukan pelaku terhadap si korban. Sudah lama pacaran? Ya kurang lebih hitungan bulan lah. Pelaku kini sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus pencabulan anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.
Tidak hanya di Bengkulu, kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Lagi-lagi modus yang dilakukan pelaku adalah dengan memacari korbannya. Sebanyak 3 orang pemuda ditangkap oleh pihak Polres Samosir terkait kasus pemerkosaan terhadap seorang siswa SMA yang masih berusia 16 tahun. 3 orang pemuda yang ditangkap, 2 diantaranya merupakan kakak beradik berinisial ZS dan TTS, serta seorang warga Kecamatan Paguruan, Kabupaten Samosir berinisial RS. Peristiwa ini terjadi sejak Februari 2023 lalu. Saat itu salah satu pelaku berinisial RS melakukan aksi bejatnya tersebut dengan modus menjadi pacar dari korban. Namun saat berpacaran, pelaku RS kerap kali memperkosanya hingga akhirnya korban memutuskan hubungan dengannya. Modusnya anak ini karena memang masih di bawah umur, dia dipacarin oleh salah satu pelaku ini sebagai pacarnya. Kemudian diiming-imingi, dibujuk rayu untuk melakukan persetubuhan. Itu terjadi beberapa kali. Pelaku RS yang tak terima pun kemudian menawarkan korban kepada kedua pelaku lainnya, yakni ZS dan TTS, untuk disetubuhi hingga berulang kali. Bahkan ketiganya mengancam akan menyebarkan video pemerkosaan itu jika korban tak mau menuruti nafsu bejatnya. Dia mengenalkan si korban ini kepada teman-temannya. Tersangka lain, Pak, ya? Tersangka lain. Kemudian tersangka lain juga melakukan pendekatan, kemudian dilakukanlah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dengan modus adalah akan menyebarkan video-video porno yang dilakukan oleh korban. Jadi ada ancaman kekerasan dan kekerasan berupa verbal kepada si korban untuk melayani teman-temannya ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Samosir. Ketiganya terjerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.